Hai semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailifa Zakia Azhara, biasa dipanggil Kai. Saya dari Rombel J, NIM 140141925. Oke, langsung saja di video pembelajaran kali ini saya akan memperagakan bagaimana penyakit budaya yang marak terjadi di sekitar kita atau dalam lingkup global sering dijumpai di dalam masyarakat sosial. Nah, untuk itu sebelum saya melangkah lebih jauh menjelaskan dan mempraktekannya, sebelumnya video pembelajaran kali ini saya susun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan multikultural di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Oke, selain saya akan memperagakan penyakit budaya kambing hitam itu, saya juga akan memberikan solusi apabila kita menjumpai kondisi seperti itu. Selain itu juga di akhir video nanti akan ada simpulan mengenai kambing hitam itu sendiri. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh dan memperagakannya, kita simak video selanjutnya. Nah, menurut Jaja Sudarma, kambing hitam adalah orang, benda, atau objek yang tidak terlibat dalam suatu peristiwa atau kondisi, tetapi dipermasalahkan dan dijadikan sebagai pelaku yang menyebabkan masalah itu. Oke, beres-beres. Jadwal besok. Waduh, wawancara organisasi. Iya, tanggal 12 ya? Duh, perasaan kemarin tuh aku udah buat teksnya, tapi di mana ya? Di buku ungu, tapi nggak ada. Pasti kerjaan Syifa nih. Tuh orang punya adik satu, nggak becus, dibilangin nggak boleh ambil barang orang, masih aja nekat. Aneh nggak tuh punya adik kayak gitu? Pasti di teks aku di buku ungu dibawa sama dia. Pasti ini udah nggak ada orang lain di sini. Nggak mungkin lah mama ngambil, buat apa coba? Tuh orang ya, nanti kalau udah datang sampai di rumah bakalan gue omelin. Ya kak, kenapa sih jadi orang tuh sukanya tuh marah-marah mulu, teriak-teriak terus, padahal aku tuh orangnya diem, gak tahu apa-apa, dimarahin terus. Syifa, kamu tuh dari mana aja sih? Dibilangin, kamu dari mana? Kamu kan pasti yang ngambil berkas aku, buku ungu yang biasanya di meja. Di mana? Kamu kan pasti ngumpetin ya gitu. Udah tahu-tahu besok tuh aku ada wawancara. Itu tuh berkas penting banget. Pastikan lah. Gak usah alasan deh. Nyari apa sih? Berkas apa sih? Kertas. Aku sobek-sobek kali ya buat pasaran tadi. Ya nggak mungkin lah. Aku aja dari tadi itu main pasaran, sepeda-sepedaan dari pagi. Baru aja pulang, baru aja sampai di sini, baru aja sampai rumah, udah dimarah-marahin. Gak tahu aku berkas-berkas apa, gak ngambil juga. Baru aja masuk ke kamar kakak. Punya adik satu, suka ngeles, bohongin kakaknya mulu, ngumpetin barang mulu. Kalau bukan kamu, siapa? Masa mama sih yang ngumpetin? Gak mungkin banget dong. Ngapain coba mama ngambil-ngambil barang aku kayak gitu? Jelas-jelas tadi tuh ada di sini, udah aku tinggal di sini, aku ke kamar mandi bentar, udah hilang. Daripada marah-marah nggak menghasilkan apa-apa, mending deh kakak itu nyari di lemari kek. Marah-marah nerocos mulu, pusing nih kepala nih, denger nih. Coba deh dicari di lemari, kalau nggak ada di meja ya kreatif dikit gitu, solutif dikit gitu, nyari di mana gitu ya. Iya ya, aku coba cari dulu.
Siapa tahu di mana? Di sini. Dibilangin jangan ambil barang orang. Oh, nggak ada yang warnanya ungu. Di mana? Ada. Ketemu. Iya, ketemu. Ya udah deh, maaf ya. Ya mungkin hilaf lapar gitu perutku, jadi nuduh orang. Maaf ya. Jadi kambing hitam. Oke teman-teman, setelah menyaksikan tentang video kambing hitam tadi, nah di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi yang bisa kita lakukan apabila menghadapi persoalan seperti itu dalam kehidupan nyata. Oke, yang pertama adalah komunikasi dua arah yang baik. Komunikasi dua sudut pandang dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Jadi, tidak boleh adanya seperti saling menuduh dan sebagainya, karena bisa diketahui bahwa suatu permasalahan apabila diselesaikan dengan kekerasan atau dengan mulut, tidak dengan berpikir, itu akan memperbesar masalah itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya komunikasi dua arah yang baik dan dilakukan secara jujur, ikhlas. Nah, sebelumnya harus juga memperhatikan bahwa komunikasi yang dilakukan bersifat terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, karena apabila ditutupi sama aja seperti pembohongan yang berkelanjutan, kurang lebih seperti itu. Selain itu, apabila ada omong-omongan negatif dari orang lain atau adanya bisikan-bisikan negatif dari luar atau eksternal, sebaiknya kita harus mencegah dan meminimalisir. Gimana caranya? Caranya dengan berpikir positif. Positive thinking itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang. Karena banyaknya tersebar hoax atau banyak orang yang suka mengadu domba sama kita. Kurang lebih seperti itu. Selain itu, setelah kita mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait dan mengklarifikasi dan sebagainya, maka kita akan membuat suatu perubahan, baik dari diri kita maupun dari diri orang lain juga. Nah, apabila kita setelah memberikan suatu contoh yang baik, harapannya adalah contoh tersebut dapat ditiru oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Untuk kesimpulan video kali ini, jadi apabila kita menjumpai permasalahan-permasalahan budaya di masyarakat, kita hendaknya yang pertama adalah tenang. Setelah tenang dan membaca situasi, hendaknya kita dapat mengkomunikasikan dengan baik dan tepat, dengan ikhlas, dengan jujur, dan belajar untuk meminta maaf. Karena meminta maaf adalah kunci dari segalanya. Baik salah atau benar, apabila meminta maaf terlebih dahulu, menurut saya itu adalah nilai yang baik, nilai yang positif untuk kedepannya. Sekian video saya, apabila ada yang salah atau menyinggung perasaan, mohon dikoreksi dan diluruskan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.